dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Ayo bangsa Indonesia, revolusi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Ya, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan mogot. Nanti kita akan bincang bersama sejarawan senior kita, Dr. Rusdi Hussein. Banyak kan generasi kita nih yang belum tahu nih tentang sejarah dan mogot. Banyak teman-teman saya nih, termasuk generasi muda, yang saya tanya tentang dan mogot, tahu nggak? Mereka jawabnya cuma taunya jalan dan mogot aja tentang sejarah dan mogot, khususnya ke generasi muda. Ya. Saya terlibat dalam dan mogot ini itu yayasan ya. Yayasan yang pertama tuh yayasannya namanya Hikmat. Hikmat apa? Saya lupa. Nah itu udah nggak ada, udah bubar. Kemudian diambil alih sama Yayasan 25 Januari. Yayasan 25 Januari ini lebih berkaitan dengan keluarga ya. Jadi Pak Subianto ya, sama Suyono itu anaknya, adiknya pamannya Prabowo Subianto. Oh, jadi ya, Pak. Keduanya itu gugur dalam peristiwa. Ya, Pak Menhan ya, Pak Prabowo. Iya, Pak Menhan punya paman itu, 2 orang itu. Kalau Subianto itu mahasiswa kedokteran tingkat 1. Adiknya Suyono itu baru lulus SMP kalau nggak salah. SMP 3 itu di Manggarai. Nah, tapi oke lah. Siapa dan mogot gitu. Dan mogot itu adalah angkatan pendidikan di Tangerang. Itu Seinen Dojo namanya. Oh, iya. Nah itu sebelum ada peta, itu pelatihan di Seinen Dojo dulu di Tangerang. Oh, di Tangerang. Dan ya? mogot itu bersama dengan teman-temannya banyak itu, termasuk Pak Kemal di situ, Kemal Idris. Alhasil mereka lulus, kemudian nggak ditempatkan sebagai pelatih perwira di Bogor, ya kan? Tapi sempat mereka melatih juga calon-calon perwira peta di Bali, gitu. Tapi kemudian mereka dipindahkan lagi ke Bogor untuk melanjutkan pelatihan sejak tahun, saya rasa tahun 43. 43 ya? Mereka 43, iya. Berdirinya peta. Waktu namanya Seinen Dojo itu di Tangerang, tapi
ketika sudah dibentuk peta itu, pendidikan peta itu di Bogor yang sekarang ini jadi museum ya, bagian dari markas Zeni Angkatan Darat. Oh, Zeni Angkatan Darat. Ketika Resimen 4 Tangerang ini revolusi nih, Indonesia proklamasi, maka dibentuklah Resimen 4 Tangerang dengan komandannya itu adalah Letkol Singgih. Singgih ini tokoh yang terlibat dengan Rengas Dengklok, penculikan Soekarno-Hatta. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat sebagai komandan dari Resimen 4 Tangerang. Itu di mana tempatnya? Yaitu di rumah penjara anak-anak wanita. Masih ada tuh di situ. Resimennya Resimen 4 Tangerang. Kemudian tenaga personelnya itu diangkat antara lain adalah Dan Yahya. Dan Yahya itu bersama Pak Utaryo itu adalah angkatan peta yang terakhir di Bogor tahun 45. Nah, mereka bergabung semua di Tangerang itu. Di sana Resimen 4 yang pimpinannya adalah Letkol Singgih, ya kan? Pada suatu hari itu ada isu, ada kabar kalau tentara Belanda akan masuk ke Tangerang. Apa urusannya gitu? Rupa-rupanya di sana di Lengkong itu ada penempatan pasukan Jepang. Mereka ini bukan perang di Jawa, bukan. Dia itu adalah tentara Jepang yang diangkut dari Indonesia Timur. Mereka dulu perangnya di Indonesia Timur. Nggak tahu di mana, di Morotai atau di mana. Pokoknya dia itu pada tahun 45 itu setelah tentara sekutu menyerahkan diri, tentara Jepang menyerahkan diri, tentara sekutu berkuasa, tentara sekutu datang ke Indonesia. Nah, ini orang Jepang ini yang ditarik dari Indonesia Timur itu ditempatkan di Lengkong. Tapi di mana gitu? Kebetulan di sana ada gedung miliknya dari perkebunan. Nggak tahu perkebunan apa. Pokoknya ada di situ deh, gedung itu. Nah, itulah gedung yang dipakai sebagai markasnya dari si tentara Jepang ini. Pimpinannya Kapten AB namanya. Iya, Kapten AB benar. Nah, ini cerita ya. Saya kagak ngalamin, tapi saya itu bersahabat, berteman dengan banyak veteran pada masih hidup waktu itu yang bercerita. Tambahan, pada saat Indonesia merdeka, para eksponen bekas peta nih, orang-orang tentara yang jadi Resimen 4 itu mendirikan Akademi Militer Tangerang, MA Tangerang. Gitu. Di mana? Yaitu di dekat markasnya dia, di LP anak-anak perempuan itu. Kan gitu. Yeah. Nah, berkaitan dengan masalah ini, maka diumumkan itu. Ada itu beritanya di koran itu, diumumkan, dibuka MA Tangerang pada awal tahun 46. Ya gitu. Ya. Antara lain mereka itu berkegiatan atas perintah dari kantor penghubung tentara ya, di Jalan Cilacap itu ada kantor penghubung tentara. Komandannya namanya MT Haryono. Di Jalan Cilacap itu ada fotonya juga itu. Nah, mereka ini kebetulan mengalami kekurangan tenaga, makanya anak-anak MA ini, Akademi Militer Tangerang ini, dipergunakan untuk mengangkut bahan-bahan logistik dari Jakarta ke Bandung. Nah, ini selama awal tahun 46 tugas mereka itu.
kebetulan direktur dari MA Tangerang ini adalah Dan Mogot. Jadi Dan Mogot itu sebagai anggota Resimen 4, dia adalah Kapten Dan Mogot itu ditempatkan sebagai direktur dari sekolah Militer Tangerang. Militer Tangerang gitu. Pak Dan Mogot ini usianya masih muda ya, waktu itu masih 17. Masih muda. Bener ya? Dia masuk ke dalam pendidikan Senen Dojo juga masih dipertanyakan. Ada yang bercerita keluarganya kalau nggak salah bercerita bahwa dia mencuri tanggal umur gitu. Betulnya dia belum memenuhi syarat. Iya. Tapi oke lah, dia akhirnya bisa masuk dalam pendidikan itu. Badannya bagus, memang besar. Ayah dia itu adalah salah seorang pimpinan dari penjara Cipinang. Dan Mogot juga. Ya bapaknya namanya siapa saya lupa. Jadi Dan Mogot ini adalah keluarga mampu. Gitu. Di zaman Belanda itu bapaknya gitu ya, adalah pegawai dari itu hukum lah. Ya seperti begitu deh urusan yang berkaitan dengan penjara gitu. Keluarga ini mampu, orang Manado. Nah, ketika tahun 43 Jepang itu menjajah kita, dibuka itu Senen Dojo, Dan Mogot daftar situ diterima gitu. Jadi pada tahun 45 beliau sudah diangkat sebagai Shodancho, sebagai perwira peta. Nah ini fakta sejarah. Sehingga kemudian dalam rangka pembentukan Resimen 4 Tangerang dan didirikannya MA, Akademi Militer Tangerang, nah ditunjuklah Dan Mogot sebagai direktur. Nah, apa ceritanya? Pada satu hari yang saya bilang tadi ada berita kalau Belanda akan menyerbu Tangerang. Tapi dia masuk dari daerah Bogor. Karena yang namanya 7 Desember itu ya, divisi 7 Desember Belanda, bagian kedua, ya ada 2 divisi di situ, bagiannya tuh itu markasnya tuh di Istana Bogor tuh. Jadi mereka akan masuk Tangerang itu dari selatan, dari Tangerang. Berita ini bukan isapan jempol, ada tanda-tanda bahwa mereka akan berada di perbatasan antara Jakarta, Tangerang itu ya, dan akan mengambil oper. Bener nggak? Bener, dia datang nanti ke Tangerang gitu. Nah, para anggota resimen ini bilang sesuai dengan penugasan Jenderal Sudirman, ya kan, jangan izinkan sejengkal pun juga wilayah Indonesia, begitu kan. Jadi dia sebagai resimen Tentara Keamanan Rakyat TKR, kemudian jadi Tentara Republik Indonesia TRI, itu sudah merencanakan untuk bertahan. Tapi masalahnya bukan orang banyak, tetapi tidak senjata nggak ada. Kekurangan lah. Kekurangan senjata. Bisa melakukan perlawanan begitu. Nah, terpikirlah karena ada kondisi-kondisi Jepang sudah menyerah, ya kan, tanggal 15 Agustus, dan mereka itu harus menyerahkan logistik militer dan non militernya itu kepada pihak penguasa. Siapa penguasa? Yaitu Republik Indonesia. Dalam persoalan ini adalah tentara nasional. Jadi Pak Dan Mogot waktu itu atas persetujuan dari pihak kantor penghubung tentara yang dipimpin oleh MT Haryono dan mengirim, ya kan, kapten apa letnan ya, Wibowo namanya, dan beberapa orang, ada nama-nama, nanti saya kasih nama-namanya itu, untuk bersama-sama Pak Dan Mogot dan
pasukannya yang adalah anggota kadet. Siswa-siswa pendidikan MA itu tugasnya pokoknya akan mengambil senjata dari markas Jepang itu. Ini bukan tanpa rencana karena sudah dipersiapkan kabarnya gitu. Mereka membawa satu jeep tentara sekutu sehingga seolah-olah mestinya Jepang itu yang bersenjata lengkap segera menyerahkan senjatanya kepada pihak Indonesia. Dengan saksi adalah tentara sekutu yang berkaitan. Jadi berangkatlah rame-rame pakai nyanyi-nyanyi itu. Dari Sabang sampai Merauke, siswa-siswa itu tembak-menembak agak ada. Jadi pas sampai di sana, Pak Darmogot sama beberapa orang itu langsung masuk ke kantor itu, ke rumah itu, kantornya Jepang. Jadi dia langsung bilang, Pak, kami datang ke sini berkaitan dengan penyerahan persenjataan Jepang kepada pihak Indonesia. Kan itu lihat ada saksinya itu, tentara sekutu, ya kan, yang pemenang. Kamu kan semua kan kalah sama sekutu. Jadi kalian buat apa lagi punya senjata? Perlu menyerahkan dong senjatanya itu kepada kami dengan perhitungan kalau senjata itu bisa diterima oleh pihak Resimen 4 Tangerang, mereka potensial juga lah. Karena pada saat itu kekurangan senjata itu sampai dengan para siswa ini latihan dengan senjata bikinan Spanyol Itali. Iya, Merciano apa namanya itu, pelurunya nggak ada yang cocok gitu untuk bisa dipakai. Itu senjata peluru itu dibungkus sama kain gitu. Ya alhasil kekurangan dah. Jangankan tentara Belanda mau datang sama rampok aja belum tentu dia bisa. Itu kan alhasil tujuan daripada kedatangan ke Lengkong, ya, dari Jepang di Lengkong itu adalah untuk mengambil alih senjata. Apakah Jepang itu bersedia? Rupa-rupanya anak-anak ini udah pada turun, udah ngambilin tuh senjata Jepangnya. Senjata Jepangnya sih rupanya nonton aja dah, ya udah deh nyerah aja gitu kan. Kasih senjatanya, udah diangkutin tuh ke atas truk. Tetapi ketika lagi terjadi itu tiba-tiba terdengar sebuah tembakan. Gitu. Nah, mendengar tembakan itu psikologi. Ini nih tentara Jepang kan baru perang nih sama sekutu. Jadi psikologi dia itu terpengaruh sekali gitu. Dan banyak yang bercerita kalau ini mereka tidak sudi sebetulnya secara jujur untuk menyerahkan senjata itu. Dia bilang ini anak-anak muda, anak-anak baru kemarin, ada urusan apa ngambil senjata kita? Si Jepangnya udah pada tua-tua. Jadi ketika mereka menguasai senjatanya kembali, khususnya yang berada di atas menara pengawas. Dia bikin menara pengawas itu dari bambu. Di atas itu ada Jepang yang pakai senjata 12,7, senjata otomatis itu. Dia tembak aja. Banyak yang gugur pada saat itu juga. Termasuk Mayor dan kan Mogot. Iya, betul. Mas Subianto. Iya. Tapi Wibowo itu, peluru itu kena koperimnya, agak tembus perut. Jadi dia selamat tuh Wibowo itu, tapi dia ditangkap. Gitu, Kapten Wibowo, atau Letnan Wibowo. Saya itu pernah mewawancarai. Jadi Pak Wibowo ini yang memang pantas dibawa-bawahi. Dia kan perwira dari kantor penghubung tentara Jalan Cilacap. Mestinya dia tahu banyak kan. Iya. Tetapi ketika itu dia sudah tidak mau bicara.
Jadi ketika saya belakangan ketemu istrinya cerita, betul, memang Pak Wibawa itu tidak mau cerita terbuka mengenai persoalan itu. Nah ini kan you tanya, kenapa jadi begitu? Gitu. Ini peristiwa ini di satu pihak bisa dikatakan heroik ya. Betul. Tapi bisa dikatakan ini blunder juga gitu. Makanya ini tidak dianggap sebagai perang, dianggap sebagai insiden, peristiwa, kejadian yang tidak terduga. Iya. Karena pemikiran Dan Mogot itu udah nggak ada masalah gitu. Udah dipersiapkan baik, pokoknya si Jepang itu akan nyerahkan senjata. Pokoknya kita akan punya satu pasukan yang bersenjata X kompi Jepang ini gitu. Iya. Tapi kejadian seperti ini itu mereka yang tertembak itu nggak diangkat loh. Baru 3 hari kemudian datang yang namanya komandan dari Jawa Barat itu Pak Didi Kartasasmita. Didi Kartasasmita, dan itu ada semua di buku itu. Bicara dengan Kapten AB, katanya ada diskusi. Kami tuh kagak jelas, ya mungkin karena bahasa juga ya. Yeah. Maksud dan tujuannya. Kalau persoalan mau ngambil senjata, gampang aja kami buang tuh di belakang tuh ada kali, sungai. Buang senjata ke situ, silakan diambil, gitu. Ya bagaimana udah jatuh korban seperti ini banyak, gitu kan? Kata Kapten AB Tetapi itu ya. peristiwa ini dilihat dari heroismenya. Mereka itu anak-anak muda dengan semangat kemerdekaan, semangat revolusi, gugur di awal revolusi. Sebelum itu bisa dikatakan belum banyak orang yang mati lah karena perang kemerdekaan ini belum banyak. Tapi ini mati. Betul. Berapa orang tuh? 35 orang. Belum termasuk perwiranya gitu. Iya. Berarti Dan Mogot belum dikatakan sebagai pahlawan nasional ya? Apa gimana tuh Pak? Jadi kalau yang saya tahu itu kabarnya katanya otomatis jadi pahlawan nasional. Tetapi tidak ada dalam daftar kan? Iya. Bener nggak tuh? Iya betul. Nah, itu organisasi Hikmat ini, sebelum ada Yayasan 25 Januari itu mengusulkan, karena banyak mereka itu jadi perwira handal lah, mengusulkan kalau jalan Jakarta Tangerang itu diberikan nama Jalan Dan Mogot. Disetujui itu oleh pemerintah waktu itu. Nah, makanya sebetulnya pertanyaannya kalau beliau belum jadi pahlawan nasional, apa nggak diusulkan? Iya. Gitu. Karena kan jalannya udah ada ya, tapi Pak. ada yang bilang, tadi saya bilang itu otomatis. Iya. Gitu ya. Jadi beliau itu bisa dikatakan masih mati muda ya. Dia dianggap sebagai pahlawan perlawanan. Nah, dianggap pertempuran lengkong gitu ya. Betul. Cukup demikian kayaknya. Ini kita sambung lagi. Saya makasih banyak nih udah tahu mengenai Mayor Dan Mogot ya. Kalau ada hoax saya kerjain gitu. Sejarah itu bukan hoax. Ada orang bilang kalau sejarah itu ditentukan oleh pemenang kagak benar. Sejarah itu absolut. Gitu. Betul. Kejadian sebenarnya ada sejarah bohong. Iya.